gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Gimana Bapak? alhamdulillah juga. Ini sehubungan dengan adanya kegiatan supervisi untuk proses pembelajaran yang nanti Bapak akan laksanakan. Siap. Mohon waktunya mungkin ya, atau mungkin kalau Bapak sibuk bisa di lain waktu, atau mungkin bisa dilanjut sekarang. Alhamdulillah kebetulan sudah selesai pembelajaran saya. Bisa Pak dilanjut Oke, sekarang? baik. Oke. Pak Sriono, untuk kegiatan kita ini adalah kegiatan praobservasi. Ya. Kegiatan praobservasi itu ingin mengetahui sejauh mana kesiapan Bapak, kemudian kira-kira apa sih yang akan dikembangkan nanti ketika pas proses pembelajaran besok, ya. Kalau nggak salah jadwalnya besok ya Pak? Hari apa ya? Hari Selasa ya? Selasa Pak. Oh Selasa, oke. Saya. Kan saya catat ya Selasa. Siap. Baik Pak Sri, dalam proses observasi ini saya ingin tahu sejauh mana persiapan, mungkin juga aspek apa yang sekiranya memang akan ditingkatkan supaya pembelajaran yang nanti Bapak akan laksanakan itu menjadi efektif dan nanti akan saya lihat, kemudian mungkin bisa saja menjadi sebuah saran dan masukan sehingga proses pembelajaran itu akan lebih mengena dan bermakna mungkin bagi murid. Ya. Baik, Bapak, yang pertama mata pelajaran yang nanti akan diampu ya? Ya, yang akan diampu itu mata pelajaran apa ya Pak? Simulasi digital atau yang sekarang adalah sistem informatika. Sistem informatika. Ya. Itu untuk kelas 10 Pak. 10. Baik. Kemudian kira-kira yang mau ditingkatkan itu apa? Pertama adalah kemampuan siswa Pak dalam penggunaan komputer dan aplikasi yang bisa dibilang itu adalah basic Pak. Sehingga anak-anak ini bisa menguasai contoh untuk Microsoft Word, Office, ya, Word, Excel dan PowerPoint Pak. Oh, Office ya? Office Pak. Ya. Nah, kemudian nanti tingkat lanjutnya itu sampai pembuatan video. Pembuatan video menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, untuk pembelajaran besok kira-kira materi pokoknya apa? Saya akan coba banyak itu. Saya akan coba kembangkan di ini Pak, di Word. Karena apa? Ternyata setelah saya coba lakukan pretest terhadap siswa, masih ada siswa yang belum bisa menggunakan fitur-fitur Word secara maksimal. Jadi saya ingin coba mengembangkan ke arah sana dulu agar apa? Siswa bisa memiliki kemampuan minimal standar untuk bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya Pak. Iya. Karena itu ternyata menjadi kelemahan Pak. Ya. Artinya Bapak sudah mengetahui kelemahan murid ya? Betul Pak. Berarti punya pekerjaan untuk bagaimana bisa meningkatkan kemampuan itu, sedangkan kemampuan itu adalah kemampuan dasar. Betul sekali Pak. Yang mendasar bagi pelajaran-pelajaran yang lainnya tentunya. Jadi kemampuan pendukung ya. Betul Pak. Baik. Kalau menurut Bapak punya cara apa bisa untuk meningkatkan anak-anak ini? Oke Pak, pertama adalah memberikan informasi terkait pentingnya dulu aplikasi ini ataupun software ini untuk kehidupan dia mendatang. Ya. Satu itu pentingnya. Yang kedua adalah bagaimana fitur-fitur ini nanti akan mendukung terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik bersama saya, terutama proses pendampingannya. Karena apa? Ketika proses praktek ada beberapa siswa yang masih terlihat kebingungan Pak. Bagaimana melihat keyboard gitu kan, fitur-fitur apalagi yang ada di fitur di Word ya Pak ya, begitu banyaknya itu ya, akhirnya sangat. Nah itu ternyata menjadi permasalahan tersendiri. Ada yang bisa mengerjakan sampai 80%, ternyata masih banyak yang di bawah 40% Pak. Itu yang ternyata membuat saya agak harus lumayan lebih ya. lanjut. Iya. Jadi lumayan ya. Jadi di antara 0 sampai dengan 100% kemampuan anak itu ada yang 80, ada yang 40. Betul. Berarti kalau di rata-rata mayoritas atau rata-rata itu nilainya ada berapa itu? Ada di 60%-an. 60% itu.
Dan keinginan Pak Sri sendiri peningkatannya itu sampai dengan berapa persen? Harus bisa lebih dari 80%, Pak. Harus bisa 80%. Ya, luar biasa ini perjuangannya ini. Itu, Pak. Karena apa? Ternyata terkendalanya ketika saya coba cek secara kemampuan siswa, kenapa bisa seperti itu? Ternyata yang 80% itu mereka sudah didukung dari keluarganya, sudah memiliki Pak minimal laptop ataupun PC di rumahnya, atau bahkan mereka sering juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, Pak. Nah itu juga berpengaruh sekali. Ternyata Pak sudah ada Pak di contohnya Microsoft Word yang ada di handphone. Ternyata fiturnya hampir mirip katanya. Oh seperti itu, jadi saya nggak kesulitan. Ya. Mungkin ada sedikit permasalahan itu keterlambatan dalam proses pengetikan. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Nah, itu karena yang harus terbiasa ya. Betul Pak, harus terbiasa. Nah, tadi Bapak sudah bisa menginventarisir ya mengenai kekurangan siswa gitu kan, kemudian tujuannya, kemudian targetnya. Yang belum itu, apakah Bapak sudah punya cara untuk bisa meningkatkan kemampuan anak-anak ini yang rata-rata hanya ya kalau di rata-rata 60% lah ya? Iya betul Pak. Jadi cara saya mungkin pendampingan yang lebih intensif dengan cara membagi sesi Pak. Karena kemarin kan secara langsung proses pembelajaran menggunakan contoh oleh saya, kemudian coba diterapkan, ternyata ketika saya random hasilnya seperti itu. Nah saya ingin coba nanti bergantian siswa, kemudian nanti saya akan berikan penilaian secara lebih detail lagi, kemungkinan berapa banyak kekurangannya dari penggunaan fitur-fitur yang ada. Contohnya ketika saya perintahkan dia menggunakan cetak tebal, apakah dia bisa atau tidak, memiringkan huruf, kemudian nah fitur-fitur itu akan menjadi poin-poin tersendiri buat saya untuk menelaah anak itu. Kemudian apakah Bapak juga sudah menganalisis mengenai perbedaan-perbedaan kemampuan dari murid yang Bapak ajari? Ada yang mungkin cepat, ada yang mungkin lambat, atau mungkin sedang-sedang saja. Bagaimana Bapak bisa untuk semuanya itu mencapai nilai atau rank di atas 80? Nah itu Pak, kemarin saya coba menggunakan timer untuk unit test itu sekitar 15 menit. Intinya saya cuma memberikan arahan, membuat arahan 2 paragraf, kemudian dengan aturan-aturan yang sudah saya terapkan, nah kemampuan siswa bisa terlihat dari sana. Jadi yang mencapai 80% itu berdasarkan poin-poin yang sudah saya tentukan tersebut. Gitu. Kalau ada nggak cara yang berbeda gitu ketika menemukan anak yang lebih cepat, nanti cara belajar seperti ini? Atau mungkin ketika di waktu tadi berapa menit tadi? 15 menit ya? 15 menit. Kok baru nulis 3 huruf atau 3 kalimat lah? Ya. Karena bingung gitu ya nyari apa gitu ya. Ada nggak cara khusus untuk anak-anak ini supaya semuanya ya bisa mempelajari materi mengenai simulasi digital? Oke Pak, pertama mungkin caranya itu adalah keseragaman fasilitas yang diterima oleh anak. Ternyata beberapa terkendala juga Pak ketika saya tes, ada yang fiturnya tidak sesuai. Contoh Word-nya Pak berbeda tentang yang 2016, yang 2013 gitu. Itu menjadi masalah juga ketika anak kok Pak beda, itu menjadi jeda juga. Kemudian yang komputernya blackout tiba-tiba, nah itu juga kadang terus sudah lama. Nah kemudian untuk meningkatkannya, saya ingin mencoba dengan cara tutor sebaya Pak. Saya ingin coba anak-anak yang sudah punya kemampuan atau sudah berlatih di rumahnya, coba dengan cara mendampingi siswa-siswa yang belum mampu nih. Mungkin dengan cara seperti itu punya kedekatan secara emosional juga, tapi dengan pembimbingan oleh saya. Ya. Nah itu mungkin salah satu caranya Pak. Kalau dari sisi diferensiasi itu namanya scaffolding Pak. Ayo, artinya mendampingi, nanti kalau sudah bisa langsung tinggalkan perlahan gitu. Jadi bisa scaffolding, mengeksplor dirinya sendiri gitu, akibat dari tematik yang diberikan oleh guru. Ya. Nah itu Pak. Saya ingin coba, terima kasih Pak informasinya. Iya. Siap. Nah, jadi dari berbagai hal yang tadi dibahas, kira-kira apa sih yang ingin dikembangkan gitu dari Bapak dalam proses mengajar? Kalau dari saya intinya
apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh siswa, ya, diterima secara jelas oleh siswa, kemudian bisa dipraktikkan, ya Pak ya, tentunya seperti itu sehingga anak memiliki kemampuan atau skill yang dibutuhkan. Berarti cara mengajar mungkin ya? Cara mengajar Pak, betul. Cara mengajar juga, kemudian dukungan fasilitas yang ada di sekolah, gitu Pak. Nah, itu juga jadi pengaruh juga karena sistem informatik ini berkaitan dengan fasilitas sekolah Pak. Jadi kalau tidak didukung dengan itu pastinya akan menjadi masalah. Gitu. Kalau dalam observasi mungkin kita hanya fokus dalam cara mengajar kali ya Pak. Soalnya kalau dari segi fasilitas kan itu sudah merupakan kebijakan dari sekolah ya. Oh iya, ya. Oke Pak. Kebijakan dari sekolah, dan itu juga mungkin akan lebih sulit untuk bisa disediakan mungkin di pembelajaran besok ya. Betul lengkap ya. Betul Pak, betul. Baik. Oke. Terus selanjutnya tadi saya lupa itu untuk tujuan pembelajaran dari pembelajaran simulasi digital ini apa tadi? Ya, untuk bisa menguasai skill-skill basic Pak dari Microsoft Office, gitu. Sehingga anak memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang akan dihadapinya kemudian hari Pak. Baik Pak. Mungkin itu ya. Oh ya, terus kemudian yang disiapkan dalam persiapan dalam mengajar, kira-kira apa yang sudah disiapkan? RPP Pak, RPP, kemudian membuat kerja praktek siswa, Ya. kemudian fasilitas yang tadi, Ya. kemudian membuat penilaian dan evaluasi. Baik. Itu sudah lengkap ya Pak ya? Sudah melalui analisis dan sebagainya. Sudah. Kemudian daftar hadir mungkin ya. Sudah ada ya. Baik Pak. Siap. Sepertinya sudah cukup dan Siap. nanti kita bisa ketemu di hari Selasa Siap. dalam pembelajaran dengan siswa dan murid Bapak yang mungkin sudah menunggu Bapak nanti ini, sudah pengen belajar dengan Bapak ini kelihatan. Siap Pak Pras, saya juga Ya. sangat menunggu inputan dan masukannya Pak untuk Baik. perbaikan pengembangan pembelajaran di saya Pak. Terima kasih Pak Sri. Sama-sama Pak. Sampai jumpa nanti di hari Selasa. Ya, sama-sama Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat luar biasa. Selamat pagi. Pagi, 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 semangat luar biasa. 5R. Ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin. Leader ini akan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran juga. Jadi kamu mengkondisikan sebagai pengganti KM. Biasanya ada KM, nah sekarang Bapak tentukan leadernya. Nah, leader ini pun biasa nanti ada di industri sebagai apa, pembuka, ya, morning briefing, kemudian memimpin doa. Nah itu kalau di industri bisa rolling, ya, di rolling. Jadi harus bisa membiasakan diri di depan agar apa, pertama tidak grogi, mencoba bagaimana perasaannya ada di depan seperti ini, gitu ya. Adi Putra Sanjaya, jadi Pak. Alfian, Ardiansah, Ari Lutfi, yang kalian ketahui pernah buka Excelnya? Jangan belum pernah nih. Pernah? Siapa yang pernah? Acungkan tangan. Dan melakukan apa dengan Excel ini? Dasar-dasarnya buka Excel. Ya, jadi kalau kamu punya ribuan angka, ya, kalau kamu manual menggunakan kalkulator itu kan sangat repotan. Tapi ketika dengan menggunakan Excel ada rumus, ya satu saja, ya satu sel itu kamu jadikan rumus, tinggal ditarik copy ke bawah dengan rumus yang sama sehingga akan lebih cepat. Nah, itu Excel. Kemudian yang satu lagi PowerPoint. PowerPoint ini apa fungsinya? Mempresentasikan apa? Ya, ini sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada audiens sehingga apa yang kamu inginkan tercapai, gitu kan? Nah, seperti itu PowerPoint. Nah,
Hari ini kita masih melanjuti terkait dengan pembelajaran Microsoft Word yang kemarin masih di dasar kurang. Ya, sekarang Bapak tanya, dari penggunaan aplikasi Word ini, yang paling sulit menurut kalian di bagian apanya? Di bagian apa? Oke, sekarang kita coba dari nomor 1 sampai 10 dulu. Silakan ke komputer yang kemarin, ya. Dan ke bawahnya itu menyusun angka dan menjorok ke dalam, ya. Nah, silakan kalian coba terlebih dahulu. Nanti kesulitannya ada di mana, ya? Ini dari 10 orang ini, ya. Fontnya silakan, ya. Kalau di bawah Times New Roman. Nah, yang font yang di atas, jika lo ketemu, beritahu Bapak. Fontnya bisa nyari di mana dan apa? Arial? Oke, silakan dicoba Arial Play. Apa ya? Bukan paling tidak bisa ya. Yang belum selesai, ya. Yang belum selesai coba kita lihat permasalahannya di mana. Nanti komunikasi. Oh, di sana nggak apa-apa. Udah, berarti 3 orang. Muhammad Ariel. Ada Ariel? Oke. Muhammad Nabil. Saya Pak. Betul. Oke. Nah, silakan kalian sambil melihat, ya. Nanti teman-teman kalian setelah diberi waktu 10 menit, kalian menganalisa kesulitan yang paling banyak dilakukan apa yang terjadi di teman-teman kalian. Dari 1, 2, 3, 4, 5 orang ya. Oke, sekarang pastikan kalau untuk paragraf itu adanya biasanya di 1,5, ya. Bagaimana caranya? Kamu tinggal blok sini, di blok. Nah, muncul 1,5 ya. Oke, tinggal diklik. Nah, seperti itu. Ya. Ini ukuran bloknya berapa nih? Ini kalau untuk judul seperti ini tidak terlalu besar, biasanya ada di angka 14. Coba untuk berubahnya seperti apa? Pas spasinya berapa Pak? Spasinya 1,5. Ya, 1,5. Silakan. Ini waktu 10 menit ya. Ini sudah berjalan sekitar 5 menit. Nah, kalian masih berkutat dengan judul nih. Sedangkan ada beberapa poin penting di materi ini. Kamu harus bisa memasukkan paragraf, jangan lupa pakai tab. Kemudian urutan angka ya. Kalian silakan dicatat ya atau diketik. Kemudian nanti akan ada tutor yang mengawasi. Ini waktu sudah berjalan. Oke, pada 5 orang terpilih, 1 orang mendampingi 2. Silakan dipilih. Jadi kalau sisa cuma 1 ya nggak apa-apa. Ya, kamu analisa. Oke, cukup yang mengetik selesai terlebih dahulu. Ini ada rekan kamu. Kemudian tolong kepada tutor memberikan saran. Ya, silakan memberikan saran kepada temannya. Oke. Nah, 1 orang lagi di sini, silakan. Nah, silakan dianalisa dulu permasalahannya di mana, kemudian berikan saran menurut versi kalian. Foto dulu. Karena ini ada sesi berikutnya. Coba yang pertama. Coba sampaikan. Ya, oke, stop dulu semuanya mengetik. Ya, kita koreksi bareng-bareng sambil nanti setelah selesai semua kita arahkan ke sini. Ya, kita koreksi bareng-bareng kesalahannya di mana, penggunaan jenis hurufnya dan bagaimana solusinya. Oke, ya, gimana? Menurut kamu kesalahan paling banyak apa tuh? Di ini sih Pak, dengan spesinya. Di spacing. Harusnya menggunakan berapa? 1,5. Teman-teman menggunakan berapa? Masih ada yang 1. Sehingga apa itu efeknya kalau menggunakan spasi yang 1? Masih kelihatan apa ya? Kurang. Terlalu rapat. Oke, terlalu rapat. Oke, tutor kedua. Bel. Ini Pak, cuma
mau cerita juga mah ada pemain bawahnya. Oke, solusinya gimana Bel? Sekalian dipencet shift. Pencet shift baru titik 2. Baru titik 2. Oke, good. Ketemu solusinya ya. Mencari titik 2 ada di keyboard tuh, cuma bingung makanya ya. Oke, thank you Bel. Next, solusinya bagaimana? Di paragraf banyak atau kurangan di paragraf. Paragraf berwarna pink. Karena apa tuh? Nah, rata kanan kiri atau center, ya itu belum dilakukan oleh teman kamu. Solusinya gimana? Di blok, kemudian klik rata kanan kiri. Bahasa Inggrisnya apa sih di sana? Coba cek di situ ada muncul loh. Justify. Oke, justify. Oke, Ujo. Permasalahan yang ditemukan apa? Di sini Pak, bingung di paragrafnya Pak, masih bingung nyari paragrafnya, jaraknya saya kasih tahu 1,5 caranya gini. Oke. Banyak bingung gitu. Kemudian Kemudian ketika juga masih agak lama Pak, apanya? ngetiknya lama. Ketiknya masih lama. Saran dari saya dan saran dari tutor itu kalian camkan ya, apalagi yang masih merasa kekurangan dalam proses pembelajaran ini. Ini koreksi buat kita untuk lebih baik lagi. Ya, tolong diingat-ingat kamu baru sampai mana? Ya, 11 sampai 20. Silakan. Perhatian. Baik. Tutor masih tetap. Oke. Oke, sudah dapat komputernya masing-masing? Silakan. So, duduk dulu. Tutor boleh bertukar. Oh, pengerjaan juga. Ya. Ini apa bedanya dengan dewan? Udah aja ya. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak Tafri. Bisa dipindahkan ke yang lain Pak. Itu ya. Ya, tapi kalau cut itu berusaha menghilangkan di bagian yang tidak diinginkan nih. Dihapus dan jadi dipindahkan ke tempat yang lain. Oke. Nah, kalau kopi sudah jelas ya. Nah, kopi. Cara cepatnya menggunakan apa ya? Kontrol C. Kalau paste Kontrol V. kontrol V. Nah, itu salah satu fungsi-fungsi yang ada di Word. Nah, silakan kalian cari fungsi-fungsi tersebut, nanti bisa diaplikasikan atau tidak. Ya, silakan satu orang harus mencari hal-hal baru di Word. Ya, yang mungkin teman-teman kalian nggak tahu fungsinya. Oke, silakan. Ya, alhamdulillah hari ini kita selesai belajar tentang penggunaan aplikasi Word ya, dan ini adalah proses pembelajaran pengetikan secara cepat kemudian editing ya. Oke, saya ingin masukan dari Nabil selaku tutor. Bagaimana Nabil terkait dengan pembelajaran kali ini untuk rekan-rekan? Terkait pembelajaran hari ini cukup baik sih Pak. Banyak anak-anak yang udah pada ngerti juga tentang Word. Oke, ada peningkatan? Ada Pak. Ada peningkatan. Oke, alhamdulillah ya. Jadi apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini menurut Nabil? Yang saya dapatkan sih ini Pak, cara membuat garis tepinya itu. Cara membuat garis tepi. Iya, itu baru itu Pak. Kemudian kalau dari sisi rekan-rekan ini yang kamu bimbing, bagaimana? Mereka bisa terbantu dengan adanya tutor sebaya? Bisa Pak. Lebih intensif atau tidak? Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi menurut tutor, oke, saya ingin tanya sama kamu. Bagaimana fungsi tutor menurut kamu? Apakah berjalan dengan baik dibandingkan komunikasi dengan guru misalnya ya? Lebih intens dengan tutor ya? Oke. Nah, itu mungkin fungsi dari tutor. Bapak memilih beberapa orang untuk menjadi tutor agar apa? Pertama, intens secara komunikasinya dengan bahasa-bahasa kalian ya, tidak terlalu formal sehingga materi yang Bapak sampaikan bisa sampai kepada kalian. Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Oke, kita kembali ke ruangan sebelah untuk penutupan ya. Untuk penutupan berdoa juga ya, setelah selesai berdoa kemudian beliau kalimatnya. Attention. Yes, sir. Yes, sir. Attention. Yes, sir. Yes, sir. Siapa kita?
silakan ada komputer-komputer di jurusan yang bisa digunakan di luar pembelajaran. Ya, jadi permasalahan-permasalahan dasar terkait dengan penggunaan Word itu bisa teratasi. Kemudian kepada anak yang sudah ditunjuk menjadi tutor, silakan bantu rekan-rekannya sehingga apa? Terjadi peningkatan dalam proses belajarnya. Oke, kepada anak yang belum bisa jangan ngerasa minder. Ini proses pembelajaran di awal. Oke, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Hari ini disebutkan sekian. Kemudian setelah pembelajaran Bapak, pembelajaran apa? PDM. Silakan kalian lanjutkan ke pembelajaran PDM. Dilanjut untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari yang paling banyak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Bagaimana? Alhamdulillah, sama-sama Bu Revi ya. Ya, perkenalkan ini adalah coach saya Pak Sriono. Kebetulan dari awal kita sudah memulai percakapan dengan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi di kelas, dan sekarang adalah kegiatan pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan. Jadi mohon izin untuk mungkin bisa mengamati percakapan kami dan mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ketika coaching ini adalah coaching mengenai kalibrasi ya, untuk sesuai dengan yang diharapkan tentunya oleh Pak Sri sendiri sebagai guru mata pelajaran pada mata pelajaran informatika atau simulasi digital. Baik Pak Sri, Siap Pak. gimana untuk pelajaran yang kemarin kita observasi, apakah ada kepuasan di dalam diri Bapak? Kepuasan kalau dalam cara mengajar tentunya masih merasa kurang Pak, gitu, karena harus terus ditingkatkan satu. Tapi kalau melihat dari progres anak, gitu, dari cara yang saya coba lakukan, itu terus terang ada peningkatan Pak. Dari yang sebelumnya saya lakukan pretest ini cenderung untuk melihat bagaimana kemampuan dasar siswa itu untuk bisa menguasai pembelajaran informatika. Nah kebetulan yang diajarkan oleh saya itu ya lebih ke Microsoft Office ya Pak ya, dasar-dasar sekali. Kenapa saya kembali ke sana? Karena itu kemampuan dasar yang saya rasa harus dimiliki oleh siswa. Nah itu Pak. Baik, Siap. baik ya, itu dari secara umum ya. Betul Pak. Nah kita mulai dari tujuannya dulu deh ya. Tujuan dari kita coaching ini ya, itu sebenarnya ingin seperti apa harapan Bapak? Ke sayanya dan ke siswa tentunya impactnya ke siswa ya. Jadi ke sayanya menemukan cara-cara mengajar yang lebih efektif Pak, sehingga proses pembelajaran informatika ini ya targetnya gitu ya, yang tadi saya bilang bisa 100% anak-anak memiliki kemampuan gitu. 100% ya Pak? Pengennya Luar seperti biasa. itu. Dan ketika pas kita pra observasi nih, Betul. Bapak juga kan menyampaikan bahwa Bapak ini akan berusaha, yang pertama itu adalah bagaimana sih cara mengajar saya gitu kan? Betul Pak. Kemudian Bapak juga akan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya gitu kan? Ya Pak, saya coba itu. Kemudian pada akhirnya itu adalah meningkatkan kemampuan murid dengan apa? Sumber daya yang seadanya ya. Betul Pak. Keterbatasan komputer yang Bapak kemarin sampaikan ya kan. Betul, Pak. Kemudian rata-rata nilai murid itu masih di angka 40 ya. 40% Pak. Ya, 40% Betul. dari kemampuan 100% ya. 100% itu Pak. Ya. Kemudian dari 4 hal ini Bapak kemarin sudah melakukan pembelajaran yang saya observasi. Betul Pak. Menurut Bapak, dari 4 ini apakah terjadi perubahan signifikan atau bagaimana? Ya.
terjadi Pak perubahan ketika saya coba cara pembelajaran tersebut. Saya mencoba tutor sebaya pertama. Tutor sebaya ini bagaimana siswa-siswa yang berdasarkan nilai pretest ini memiliki kemampuan di atas dibandingkan rata-rata tadi, dan dipilih ternyata sekitar ada 5 orang Pak, gitu dari total satu kelas itu. Nah 5 orang ini saya coba untuk mendampingi siswa-siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, sehingga bisa mengejar yang tadi 40% bisa meningkat, ya minimal 20% bertambah, sehingga setiap pembelajaran ini terus bertambah. Nah cuman yang saya ingin ya coaching ini intinya adalah bagaimana sih, apakah cara mengajar saya ini sudah dirasakan tepat atau tidak gitu. Terkadang siswa, Pak ini saya mendampingi siswa udah benar belum Pak gitu ketika tutor sebaya, padahal silakan pakai bahasa kalian yang lebih bisa diterima, karena kalau misal langsung ke guru saya lebih ke umumnya. Nah kalian coba bantu yang khususnya gitu kan, sehingga anak bisa mencoba cara tersebut gitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih, menilai Bapak diri sendiri mengenai kemampuan Bapak ya untuk cara mengajar yang diterima oleh anak. Menurut Bapak, apakah cara mengajar Bapak itu bisa diterima oleh anak dengan baik? 50% Pak sebenarnya. 50% menurut saya baik, karena jikalau itu di dalam ruangan yang fasilitasnya terpenuhi itu bisa meningkat. Tapi karena ada fasilitas yang ternyata belum maksimal, jadi saya harus berkeliling untuk menjelaskan kembali ke siswa bagaimana proses tutor sebaya ini berjalan dengan baik. Jadi perlu peningkatan Pak gitu, ataupun masukan kembali terkait dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Berarti kalau saya ambil kesimpulan dari Bapak yang tadi disampaikan, itu adalah pembelajaran itu juga terhambat karena adanya Fasilitas yang kurang Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana untuk bisa melengkapi fasilitas tersebut? Karena ini kan apa ya? Kebutuhan belajar murid ya? Betul Pak. Ya. Jadi lebih ke rasio ya, rasio pembelajaran. Caranya bagaimana Pak? Yang saya lakukan pertama adalah komunikasi terlebih dahulu dengan rekan pengajar yang sama, apakah mengalami kendala yang sama gitu. Kemudian yang kedua adalah saya coba ajukan Pak gitu ke sekolah dengan membuat proposal, sehingga ini menjadi prioritas buat sekolah untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran informatika Pak gitu. Baik. Kalau keinginan Bapak seumpama secara fasilitas sudah lengkap nih dengan rasio 1:1. Keinginan Bapak tentunya kan bisa mendapatkan nilai murid yang sempurna ya 100. Betul Pak. Kalau menurut Bapak apakah itu akan terjadi? Insya Allah Pak terjadi Pak. Ya. Saya yakin jikalau emang dipenuhi gitu kan, saya punya planning untuk mengajarkan lebih baik lagi Pak, dalam artian membuat modul ajar yang bisa mendukung proses pembelajaran, kemudian ya mencari masukan-masukan dari rekan-rekan yang tentunya mendukung ke pencapaian 100% itu Pak. Jadi saya yakin Pak, jikalau fasilitas itu terpenuhi gitu. Nah, apakah ada rekan atau guru yang bisa mendampingi Bapak untuk memenuhi secara minimal rasio komputer itu ada? Rekan atau guru mungkin ke sekolah ya pengajuannya Pak. Sekolah. Iya, Bapak sendiri di situ. Iya betul Pak. Jadi kalau ini mungkin rekan pengajar ya yang sesama pengajar informatika, tentunya kan perlu dukungan ya dari rekan-rekan juga, karena fasilitas ini ya tentunya akan mendukung pembelajaran mereka juga. Jadi perlu dukungan dari mereka untuk bisa menjadikan prioritas Pak pengajuan tersebut. Kemudian bagaimana meyakinkan Bapak kepala sekolah dengan kebutuhan rasio penggunaan komputer tersebut? Oke Pak, saya jelaskan pertama dari ketercapaian pembelajarannya dulu. Saya jelaskan Pak, jikalau nanti terus seperti ini, ya siswa yang harus memiliki life skill yang lebih di luar sana tidak akan tercapai. Satu itu. Yang kedua ya tentunya akan ada feedback balik dari siswa Pak. Tentunya Pak, bagaimana saya belajar? Karena kan saya kasih jeda waktu dengan sesi Pak. Kemarin Bapak bisa lihat dengan sesi ada anak yang emang belajar mandiri, akhirnya yang satu difasilitasi. Kalau saya misalnya lost waktu itu kan jadi masalah Pak buat siswa yang emang belajar secara mandiri. Nah itu pun jadi catatan yang akan saya sampaikan, sehingga ketercapaiannya tidak akan pernah sampai jikalau fasilitas ini tidak didukung
oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik. Kira-kira kapan mau mengajukan proposal di bawahnya? Sudah Pak, saya Pak. Sudah. Udah Pak, saya sudah ajukan bahkan gitu. Karena ini alat Pak, pertama ya unit ini ada rentang waktunya juga. Iya. Harus ada perawatan. Jadi yang sudah ada pun ternyata tidak selalu fit ya Pak ya, 100% bisa dipakai. Ada rusak mouse-nya, ada keyboard-nya. Nah, itu pun perlu rutin diganti ataupun diperiksa oleh kita. Itu jadi masalah berikutnya juga Pak, selain pengajuan yang baru itu Pak untuk memenuhi rasio. Apakah dengan pengajuan proposal itu Bapak sering follow up atau melihat progres itu sampai mana gitu proposal itu gitu? Alhamdulillah Pak, selalu gitu dengan rekan saya juga, saya coba terus follow up. Kebetulan kepala sekolah juga memahami situasi untuk pembelajaran informatika ini. Beliau belum sanggup kalau untuk memenuhi sekaligus rasionya, jadi bertahap. Ternyata beliau kemarin mengirim 2 komputer, kemudian ada 4 komputer dalam waktu sekitar 1 semester Pak. Gitu. Ya kalau ini terus berlanjut ya semoga yang 100% atau rasio 1:1 itu bisa tercapai Pak. Jika konsisten ya. Iya, Gitu. baik Bapak. Kalau dilihat ternyata kesulitan dalam proses pembelajaran Bapak ini itu ada pada itu tadi ya, kesulitannya adalah masalah Bagian fasilitas. pembagian fasilitas atau ketercukupan dari fasilitas komputer yang ada, sehingga Bapak menggunakan model pembelajaran tutor sebaya gitu. Iya. Betul. Sama ini ada satu lagi sedikit, ternyata kelas 10 ini kan heterogen nih, maksudnya dengan kemampuan ekonomi masing-masing orang tua yang berbeda. Ternyata setelah saya teliti, anak-anak yang sudah memiliki komputer atau lebih sering bermain di internet gitu ya, atau di warnet itu ternyata punya kemampuan lebih untuk menguasai program ini Pak. Tinggal diarahkan bagaimana aplikasi-aplikasi yang penting. Nah itu jadi tambahannya juga Pak. Baik Pak. Jadi anak yang memiliki gadget tentunya akan lebih cepat ya. Betul. Dan itu diarahkan sebagai tutor sebaya sama Bapak. Betul Pak. Oh, Saya arahkan juga. iya. Jadi ternyata berbanding lurus ya, kemampuan dia untuk menguasai gadget, kemudian ternyata sering main di warnet, ternyata untuk kemampuan mengetiknya itu lebih cepat Pak dibandingkan yang emang nggak pernah maksudnya mencoba hal-hal baru di komputer atau PC. Oke. Kemudian apakah sekolah juga intens gitu Itu untuk betul-betul memfasilitasi itu dengan serius gitu Pak? Alhamdulillah kalau saya lihat gitu Pak, intens gitu ya. Selalu menanyakan bagaimana progres pembelajaran terutama dari kurikulum Pak. Karena kurikulum yang menjadi gerbang akhir, hasil akhir dari siswa. Jikalau nanti emang rata-ratanya benar pasti akan kembali ditanya guru. Nah kebetulan waktu kurikulum ini juga selalu memantau, selalu berdiskusi juga dengan kondisi ini, dan itu saya sampaikan, Bu, dengan kondisi seperti ini hasilnya akan seperti ini, sehingga beliau pun memahami. Dan alhamdulillah Pak, secara itunya merasa diperhatikan lah kami sebagai guru informatika gitu. Baik Pak, saya pikir sudah cukup ya. Alhamdulillah. Iya, jadi Bapak sendiri sudah tadi disampaikan ya, ada solusi. Mungkin Bapak bisa mengambil kesimpulan dari percakapan coaching kita ini. Alhamdulillah Pak, ya, terima kasih. Dalam artian dengan coaching ini ya akhirnya saya bisa melihat dari sisi lain bagaimana menyelesaikan masalah yang ada, lebih kembali ke diri saya sendiri ya, untuk bisa menilai akhirnya dan mencari solusi agar proses pembelajaran ini tentunya kembali ke siswa, outputnya pun meningkat gitu Pak. Jadi sangat baik sekali dengan kegiatan ini untuk proses kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatannya, untuk bisa curhat dengan saya. Sama-sama Pak, terima kasih banyak nih Pak. Mudah-mudahan fasilitasnya segera untuk terpenuhi. Nanti kalau sudah terpenuhi bisa perlu dikabari hasil nilai anak. Siap, Seperti Pak. apa itu? Saya penasaran sekali itu. Nanti saya undang Bapak lihat Pak hasilnya Pak. Udah usah kasih lagi ya. Setuju, Iya, Pak. terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Devi. Ya.